Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mencoba menjelaskan tentang elastisitas. Sebelumnya, dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri, Garis Abdul Malik, dan yang kedua, Inul Yulinar, dan yang ketiga, Silpi Haidir Fauzia. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu langsung saja pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu ukuran derajat kepekaan responsnya atau suatu variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Semakin tinggi elastisitas, semakin besar derajat kepekaan variabel tersebut. Elastisitas diukur dari presentasi persen perubahan suatu variabel akibat perubahan 1% variabel lainnya. Derajat kepekaan konsumen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi disebut elastisitas permintaan, dan yang juga derajat kepekaan produsen terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi disebut elastisitas penawaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang kurva jenis elastisitas. Di sini jenis elastisitas yaitu ada 3. Yang pertama elastisitas uniter. Dan untuk elastisitas seperti ada di contoh di slide yaitu E, D atau elastisitas demand kurang dari 1, contohnya seperti begitu. Dan untuk yang kedua elastis yaitu dengan ED atau elastisitas demand lebih dari 1. Dan untuk yang ketiga yaitu uniter yaitu ED atau elastisitas demand sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Silvi Haidir Fauzia, NPM 191002077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bentuk elastisitas. Yang pertama yaitu bentuk elastisitas harga permintaan, atau kita sering sebut sebagai elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran responsibility jumlah barang yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan 1% atau suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi elastisitas harga permintaan ini rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Adapun rumusnya bisa kita lihat yaitu elastisitas demand sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga, atau elastisitas demand sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q, dengan keterangan bahwa P ini harga dan juga Q ini barang. Bentuk elastisitas yang selanjutnya yaitu elastisitas harga silang dari permintaan. Elastisitas silang yaitu mengukur bagaimana jumlah permintaan suatu barang berubah terhadap perubahan harga barang yang lainnya. Perubahan harga salah satu produk bisa mempengaruhi permintaan produk yang lainnya, jadi bisa saling mempengaruhi. Hal ini dihitung dengan cara perubahan persentase jumlah permintaan barang X dibagi dengan perubahan persentase harga barang Y, yang artinya elastisitas silang sama dengan perubahan persentase jumlah permintaan barang X dibagi perubahan persentase harga barang Y, atau kita bisa tulis dengan rumus EXY sama dengan delta QX dibagi delta PY dikali PY per QX, dengan keterangan bahwa QX ini barang X dan juga PY ini harga barang Y. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bisa bermanfaat dan juga materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inolinar, NPM 60. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai elastisitas pendapatan dari permintaan. Nah, di mana elastisitas pendapatan dari permintaan artinya adalah persentase perubahan dari jumlah barang yang diminta akibat perubahan 1% pendapatan konsumen. Rumusnya yaitu diberi lambang dengan EI. EI sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q. Jika EI lebih dari 1, maka barang tersebut didefinisikan sebagai barang mewah. Kemudian jika hasil EI-nya itu kurang dari 0, maka barang tersebut disebut dengan barang inferior. Dan jika EI-nya itu kurang dari 0 dan kurang dari 1, lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka itu disebut sebagai barang normal. Kemudian elastisitas harga penawaran, di mana persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan 1% harganya. Rumusnya dilambangi dengan ES sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu elastisitas permintaan jangka pendek dan jangka panjang. Secara umum, demand mempunyai elastis harga yang lebih elastis dalam jangka panjang. Konsumen memerlukan waktu untuk menyesuaikan kebiasaan konsumsinya. Substitusi umumnya tersedia dalam jangka panjang. Dan untuk dalam slide yaitu yang ada warna biru yaitu DSR, ya artinya demand short run, yang itu artinya demand permintaan dalam hal jangka pendek. Dan untuk yang warna merah yaitu DLR, yang artinya demand long run, yaitu yang artinya demand artinya permintaan dan juga long run jangka panjang. Baik, yang lanjutannya untuk lanjutan yaitu masyarakat tidak dapat dengan mudah menyesuaikan konsumsi dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjangnya masyarakat cenderung menggunakan BBM yang lebih efisien untuk mobilnya, alternatif energi yang bahan bakar mobil. Dan materi yang terakhir yaitu elastis penawaran jangka pendek dan versus jangka panjang. Karena terbatasnya kapasitas perusahaan dibatasi oleh kendala output dan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang mereka dapat memperluas kapasitasnya. Dan untuk yang SSR artinya supply short run, yang artinya penawaran jangka pendek. Mungkin sekian dari kelompok 9, mohon maaf jika ada yang kurang